Halo teman-teman, ATLM Indonesia di mana saja berada. Semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan rezeki. Kali ini ya kita mereview kembali soal-soal latihan untuk UAS, UKOM, tryout, SKB bagi ATLM ya. Oke. Kali ini kita membahas soal bagian 40 untuk D3, D4 Teknologi Laboratorium Medik tentang teknik pengukuran fotometri kimia klinik ya. Oke, jadi kita kali ini mempersiapkan soalnya sebanyak 9 soal. Oke, langsung saja kita masuk ke soal nomor 1 ya. Teknik pengukuran berikut ini berdasarkan atas reaksi kinetik di crash reaction pada pengukuran kimia klinik kecuali yang AAST, yang BALT, yang DLDH, yang DALP, atau yang glukosa heksokinase. Nah, di sini yang bukan dalam pengukuran teknik reaksi kinetik di crash reaction adalah ALP. Alkali fosfatase itu bukan untuk pengukuran tekniknya di crash reaction. Jadi kita tahu bahwa ALP ini adalah pengukuran in crash reaction atau rising reaction, yaitu kenaikan absorben per satuan waktu pengukuran. Jadi di sini absorbennya meningkat ya, kenaikan absorben kalau ALP ya, beda dengan yang sisanya yang 4 tersebut. Oke, kita pindah lanjut ke soal nomor 2. Teknik pengukuran fotometri berdasarkan atas 2 point determination reaction, 2 point ya, determination reaction adalah titik-titik. Yang A glukosa geodepap, yang B AST UV test IFCC, kemudian yang C kreatinin Jave reaction without deproteinisasi, kemudian yang D gamma glutamil transferase DGKC atau bilirubin generasi growth diazotasi. Nah, di sini jawabannya untuk pengukuran berdasarkan two point determination itu adalah pengukuran kreatinin Jave reaction without deproteinisasi, yang mana kita tahu bahwa pengukuran ini pengukuran 2 titik ya reaksinya dengan cara pengukurannya yaitu inkubasi dulu kurang lebih sekitar 1 menit ya, 1 menit biasanya 60 detik. Lalu dimulai pengukuran absorben pertama, setelah 1 menit tadi. Jadi di titik 0. Lalu setelah 2 menit dicatat lagi absorbennya. Jadi absorbennya dicatat pada saat 0. 0 lah setelah inkubasi tadi, anggap 61 detik ya. Lalu 120 detik absorben kedua. Nah, di sinilah nanti akan didapatkan delta absorbennya yang akan dilakukan dengan perhitungan menggunakan faktornya ya, misalnya menggunakan faktor atau menggunakan standar, maka didapatkan ya kan kadar kreatinin yang akan kita ukur. Karena kenapa? Pengukuran ini dipengaruhi oleh kestabilan dari adanya protein, terutama albumin, sehingga mengganggu reaksi antara kreatinin dengan asam pikrat dalam suasana alkali. Oleh sebab itu, pengukurannya dilakukan menggunakan teknik two point determination ya. Oke, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 3, masih di channel ATLM Indonesia. Pengukuran berdasarkan atas absorben sampel, dan untuk mengurangi kesalahan dari warna sampel serum, maka wajib menggunakan belangko sampel serum. Pemeriksaan ini dilakukan pada titik-titik. Yang A bilirubin total diazotasi asam sulfanilat, yang B AST IFCC, kemudian yang C kolesterol CHOD VAP, kemudian hemoglobin cyan met HB, atau yang E kreatinin Jave with deproteinisasi. Jadi di sini pengukuran yang wajib menggunakan sampel blank atau blanko sampel itu adalah bilirubin total diazotasi asam sulfanilat. Jadi ini karena pengukuran ini harus menggunakan blanko sampel karena mengapa? Karena warna bilirubin itu berwarna kuning kemerah-merahan, semakin tinggi semakin pekat ya, sehingga nanti mempengaruhi ke absorben. Jadi nanti pada saat pengukuran ini, maka warna belangko ini akan berwarna kuning kemerah-merahan, sehingga harus dikurangi dengan mengukurnya ya. Nah, nanti dikurangi dengan
sampelnya. Jadi belangko sampel ya kan tadi mengurangi ke hasil punya sampel tadi sehingga didapatkan kadar bilirubin yang sebenarnya. Oke ya, biasanya ini pengukurannya di area 546 nanometer. Oke, kita pindah teman-teman masih di soal-soal ya. Soal nomor 4 kita masuk ke pengukuran AST dan ALT ya kan di sini. Jadi di sini pengukuran AST ALT berdasarkan atas perubahan NADH menjadi NAD+ pada panjang gelombang titik-titik yang A340 nanometer, kemudian yang B405 nanometer, kemudian yang C492, yang D546 nanometer atau yang E578 nanometer. Nah, untuk pengukuran AST dan ALT itu menggunakan 340 nanometer. Kenapa 34 nanometer? Karena di sini berdasarkan teori dikatakan bahwa NADH itu suka ditembus oleh 340 nanometer sehingga absorbin tinggi ya kan. Setelah diuraikan secara enzimatik dalam reaksi AST ALT ya, menggunakan substrat dan enzim tadi, maka berubahlah NADH menjadi NAD+ yang mudah ditembus 340 sehingga terjadilah penurunan absorben per satuan waktu. Jadi jelas ya teman-teman di sini penurunan absorben. Jadi 3 NADH itu sukar ditembus diubah menjadi NAD+ lalu mudah ditembus. Oke, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 5. Penggunaan faktor dalam pengukuran kimia klinik lebih efisien karena menghemat standar. Misal glukosa atau kolesterol, kita buang standarnya ya, bahkan belangkonya. Nah, namun hal ini tidak berlaku pada berikut ini dan berisiko kesalahan absorben dalam pengukuran sehingga tidak diperkenankan menggunakan faktor titik-titik kecuali. Yang A, lampu yang digunakan telah tua atau lebih dari 3000 jam sehingga meredup. Kemudian yang D, filter yang sudah tua, yang D, kuvet yang sudah memburam, yang D, pergantian merek reagen, atau yang E, suhu pengukuran yang sama. Jadi di sini adalah yang kecuali itu adalah yang E ya, yang tidak tepat. Jadi di sini pengukuran suhu yang sama. Sebenarnya pengukuran suhu juga berbeda nanti ya. Nah, kita bisa melihat di sini pengukuran suhu AST pada 37 derajat Celcius memakai faktor 1746. Sementara suhu 30 derajat Celcius menggunakan faktor 998. Ini contohnya ya. Jadi faktor itu tidak mutlak digunakan. Jadi sangat tidak disarankan, tapi boleh-boleh saja. Misalnya hemoglobin 36,77 pada saat pabrikan default ya reagennya. Dan itu diperkirakan memang harus potenometernya baru, reagennya baru ya. Pipet-pipetnya baru itu berlaku 36,77. Namun nanti pada seiring dengan berjalannya waktu mungkin tidak akan lagi yang namanya 36,77. Jadi harus teman-teman menggrade-nya atau mengupgrade-nya atau mendowngrade faktor tersebut. Misalnya akan berubah nanti menjadi 38,7, 39,2 misalnya. Itu adalah perubahan karena faktor yang 4 hal berikut ini. Oke, lanjut kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 6. Pengukuran urea bertelot menghasilkan warna akhir hijau. Panjang gelombang yang cocok adalah titik-titik. Yang A340 nanometer, yang B405 nanometer, kemudian yang C492 nanometer, kemudian yang D54 nanometer atau yang E578 nanometer. Jadi urea bertelot itu warnanya hijau dan dalam kimia klinik kita praktikum ya menggunakan panjang gelombang 578 nanometer. Karena apa? Karena 578 nanometer ini merupakan panjang gelombang untuk serapan maksimum larutan berwarna hijau. Jadi ini yang cocok ya untuk larutan berwarna hijau. Kita pindah lanjut ke soal nomor 7. Panjang gelombang 546 nanometer digunakan untuk mengukur larutan berwarna merah. Hal merupakan area serapan maksimumnya. Jadi hal ini karena apa? Ya serapan maksimum. Sinar pada panjang gelombang 54 nanometer berwarna titik-titik. Yang A ultraviolet, yang B biru, yang C hijau, yang D kuning, atau yang E merah. Jadi panjang gelombang 546 nanometer ini sinarnya berwarna hijau ya.
hijau, larutannya yang digunakan nanti larutan berwarna merah. Jadi warna merah di sinar hijau maka terjadilah serapan yang maksimum. Nah, ya oke ya. Lanjut lagi kita pindah ke soal nomor 8. Pengukuran parameter pada panjang gelombang 492, 546 ini, 546 ya, berupa larutan berwarna merah. Parameter berikut ini yang tidak termasuk adalah titik-titik. Jadi di sini maksudnya adalah 546. Jadi saya keliru mengetiknya. Yang A glukosa geodepap, yang B kolesterol CaODepap dan urea UV ya kan. Kemudian yang C asam, yang C trigliserida, GeoPOFAP dan hemoglobin, yang C asam urat PAP dan kolesterol CaODepap, atau yang E CKMB inhibisi dan AST-IFCC. Jadi di sini Pak saya katakan lagi bahwa ini adalah 546 nanometer. Jadi ketukar di 4-nya saja, harusnya di tengah. Jadi jawabannya di sini yang tidak termasuk adalah CKMB imunoinhibisi dan AST-IFCC ya. Jadi yang tidak masuk dalam 546 untuk pengukurannya adalah yang E, karena yang E ini area pengukurannya di 340 nanometer atau di area sinar UV. Kita pindah lanjut ke soal terakhir, soal nomor 9. Parameter pemeriksaan yang dilakukan pada panjang gelombang 405 adalah titik-titik. Yang A urea UV, urea berselot dan kalium turbidity test. Kemudian yang B ALP, ACP dan gamma GT. Kemudian yang C AST, ALT dan urea UV, atau yang D glukosa heksokinase, urea UV dan asam urat VAV, atau yang E glukosa geodepap, urea berselot dan kreatinin Jave. Di sini jawabannya yang tepat untuk 405 parameter pemeriksaan kimia darah yang digunakan adalah ALP, ACP dan gamma GT, yang mana ketiga-tiganya ini larutannya berwarna kuning ya. Alkali fosfatase, acid fosfatase dan gamma glutamil transferase. Ini warnanya kuning. Nanti substratnya berwarna kuning muda setelah direaksikan dengan reaksi secara enzimatik. Terjadi penguraian sehingga larutannya ini berubah menjadi warnanya lebih kuning atau lebih tua kuningnya dibandingkan sebelumnya. Sehingga pada saat diberi sinar 405 terjadi kenaikan absorben ya. Kenaikan absorben ini maka dikatakan increase reaction atau rising reaction. Oke ya, itu saja sebanyak 9 soal yang kita bahas kali ini. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung jangan lupa subscribe. Bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update terbaru seputar ilmu laboratorium Modik. Nantikan soal lainnya. Semoga apa yang kita bahas kali ini bermanfaat dan barokah bagi teman-teman dan mendapatkan ilmunya ya teman-teman. Selamat belajar. Saya Ahmad Le pamit. Sampai jumpa. Bye.